Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang di talk show kita pada kesempatan pagi hari ini dengan tema Bangkit Pulihkan Pendidikan di Nusa Tenggara. Kesempatan pagi hari. Iya, saya harapkan kita semua dalam keadaan baik, sehat selalu, dan semoga sukses untuk hari ini. Dan kita berharap agar acara yang akan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam ini bisa berjalan dengan sukses, karena selain kita akan berbincang bersama dengan narasumber yang ada di Studio 1, kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber yang saat ini sudah bersama kita di virtual ya, melalui Zoom meeting. Nanti kita akan bersama-sama, saya menyapa bersama dengan Bupati Sumba Barat, ada Bapak Yohanes Dade SH yang saat ini bersama kita di melalui Zoom meeting ya, atau online. Selamat pagi Bapak Bupati Sumba Barat. Pagi Pak. Bagaimana kabar Bapak, sehat? Sehat. Iya, terima kasih. Kemudian masih di Bumi Mandailu juga saya menyapa ada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, ada Bapak Dr. Andus Domininggus R. Kome yang saat ini bersama kita juga di online juga. Selamat pagi Bapak Ketua DPRD, apa kabar Bapak? Iya, pastinya baik juga ya Bapak ya. Kemudian saya juga menyapa ada narasumber kita yang ada di Studio 1 RRI Kupang. Ada bersama kita nanti ke PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina Laiskodat SPMSI, yang nanti akan berbincang banyak juga bersama kita. Kemudian saya juga nanti akan bersama dengan narasumber, dan juga ada rekan saya yang paling cantik nanti akan dipandu juga bersama dengan Karilen Poik, bersama juga nanti dengan Bapak Ibu yang berada di Studio 1. Kami berikan kesempatan nanti juga bisa menanggapi setiap pemaparan yang disampaikan dengan ketiga narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, dan nanti juga ada tanggapan-tanggapan dari sumber terkait dengan pertanyaan yang akan disampaikan oleh baik itu melalui Zoom meeting maupun juga yang berada di Studio 1 RRI Kupang. Setelah itu juga bisa menyampaikan closing statement dari masing-masing narasumber. Oke, kalau begitu saya pindah ke bawah dulu, nanti akan ditemani bersama dengan rekan Rilen Poik. Silakan Rilen. Baik, terima kasih Fongki. Ya, para pendengar dan juga audiens yang hadir di Studio 1 pada pagi hari ini, terima kasih untuk kehadirannya dalam talk show kita pada pagi hari ini, kerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat dengan tema Bangkit Pulihkan Pendidikan di Nusa Tenggara Timur, Wujudkan Merdeka Belajar. Ya, pendengar dan juga semua yang hadir dan semua yang berpartisipasi melalui Zoom meeting pada pagi hari ini, kita mengangkat topik Bangkit Pulihkan Pendidikan di Nusa Tenggara Timur untuk wujudkan Merdeka Belajar. Ini ada 3 narasumber utama yang nantinya akan bersama-sama berdiskusi tentang topik ini, yaitu saya undang yang pertama PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Henderina Laiskodat SPMSI. Silakan Ibu. Dan kemudian kembali saya menyapa Bupati Sumba Barat, Bapak Yohanes Dade SH, dan juga ada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Bapak Domingus R. Kome, yang bergabung secara daring, dan juga Wakil Bupati Sumba Barat Daya sebagai Ketua Forum Peduli Pendidikan Sumba, ada Bapak Martin Christian Taka. Ini nantinya semua kita akan bergabung bersama
sebagai peserta talk show online, di samping juga yang hadir di Studio 1. Saya sapa dulu ini. Ada yang istimewa ya di pagi hari ini, perwakilan siswa berkebutuhan khusus. Selamat pagi untuk adik Imelda Feranata Lebu Mega dan juga semua yang hadir bersama-sama dengan adik Imelda. Lalu ada nanti bergabung Rektor Unkris Artawacana Kupang, Bapak Dr. Ayub Meko, dan tokoh pendidikan Romo Dr. Florence Maksi Unbria. Selamat pagi Romo. Dan juga tak kalah menarik, ada pemerhati pendidikan Bapak Yosep Orem Blikololong. Selamat pagi Bapak. Bapak Yosep ini seperti yang kita ketahui baru saja menerima penghargaan dari Wali Kota Kupang untuk kepeduliannya terhadap pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Baik, nantinya akan bergabung semuanya dan kita langsung saja menuju kepada narasumber kita yang ada di depan, Ibu yang cantik ini. Ibu boleh kita bicara dulu ya, kita sedikit berdiskusi ini. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu untuk boleh menyampaikan gambaran umum kondisi pendidikan di Nusa Tenggara Timur selama pas COVID-19 ya, dan juga pasca COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia ini seperti apa, dan mungkin ada kebijakan-kebijakan yang diambil, langkah strategis dalam memulihkan sektor pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Silakan Ibu. Ya. Duduk saja Ibu. Terima kasih Rilen. Yang saya hormati anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Anita Yakobaga, Bapak Bupati Sumba Barat Bapak Yohanes Dade SH, Bapak Ketua DPR Kabupaten Sumba Barat Bapak Dr. Randus Domingus Kome, dan yang hadir di studio Rektor Unkris, tokoh pendidikan Romo Dr. Maksi Unbria, pemerhati pendidikan Pak Yosep, terima kasih, Pak Pendeta Yahya Milu, dan kita semua yang hadir hari ini, baik anak-anak dengan kebutuhan khusus, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, guru-guru, dan semua insan pendidikan yang sudah bergabung dalam studio hari ini. Gambaran tentang pendidikan, khususnya kami Dinas P&K Provinsi NTT, saya selaku PLT, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, melihat kondisi pendidikan di Provinsi NTT, 5 tahun dalam kepemimpinan Bapak Victor Buntilo Leskodat dan Bapak Bapak Yosef Adrianus Naisoi, menetapkan misi NTT Bangkit, NTT Sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Dinas Pendidikan masuk ke misi yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia. Dalam misi keempat ini, kita punya indikator utama. Indikator utama yang pertama adalah literasi, yang kedua numerasi, dan yang ketiga pendidikan karakter. Dan ada lagi indikator-indikator program kegiatan yang sudah digariskan dalam RPJMD maupun Rensra. Di tahun 2020, kita tahu sebelum tahun 2020, itu kita masih belajar dengan cara yang kita tahu bahwa kita di dalam kelas dan jarang ada yang menggunakan dalam jaringan. Namun dengan terpaan COVID di Maret 2020, maka metode belajar itu berubah. Secara nasional atau secara internasional di dunia, kita mengalami satu perubahan yang cukup drastis. Kita tahu begitu banyak anggaran yang dikeluarkan untuk menangani COVID. Dan juga ada program kegiatan yang harus kita cari cara lain. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Namun dari sisi positif, kita melihat bahwa ada satu perubahan besar, dinas pendidikan ataupun insan pendidikan harus tetap melakukan target-target tadi. Jadi guru di sekolah
harus mencari cara untuk bagaimana belajar. Bagaimana anak didik, siswa itu harus mencapai target. Nah, dengan cara itu kita dipaksa sebenarnya untuk sistem yang baru ini kita lakukan. Tapi, tanda kutip bahwa tidak semua kita siap. Baik itu siap secara SDM, maupun siap secara sarana prasarana. Dalam satu diskusi baik di dunia pendidikan di level tingkat SMA, dan mulai dari SD, bahkan juga TK, PAUD, sampai SMA dan perguruan tinggi, kita melakukan dalam jaringan. Namun dari hasil diskusi saya dengan pimpinan rektor, guru-guru SMA rata-rata hanya paling tinggi 60% partisipasi. Masalahnya ada di mana? Masalah yang tadi saya bilang bahwa SDM kita, baik itu pendidik maupun anak didik, belum siap. Kita harus menggunakan perangkat dan jaringan. Anak didik dari rumah, satu rumah tangga, kalau tidak mempunyai perangkat komputer atau HP, di jam yang sama, anak lebih dari satu orang, ini menjadi masalah. Dan ini dirasakan hampir di semua daerah. Namun perlu ada catatan kecil, selain saya sebagai PLT Kadis Pendidikan, saya dipercayakan menjadi Kepala BKD Provinsi NTT. Ada fenomena yang saya lihat agak terbalik. Mungkin ini sisi pandang yang berbeda. Ketika sebelum COVID dengan cara belajar biasa, ketika kami menangani tes IPDN, ujian masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri, kita mencari anak-anak untuk passing grade. Dari 40 atau 60 orang, saya setiap kali dilapor oleh teman-teman, saya hati kecil saya tunggu ini setelah ini berapa orang nih? Kak Irilen. Ternyata dulu itu 1 sampai 5 orang saja. Namun di saat COVID dengan sistem pembelajaran yang walaupun kita tahu ada masalah, ketika tes IPDN ataupun tes CPNS, satu grup itu bisa sampai 20 orang. Itu artinya presentasi kelulusan dan passing grade itu semakin anak-anak kita di Nusa Tenggara Timur semakin baik. Semakin tinggi ya? Semakin baik. Nah, fenomena ini saya pernah tanya kepada pendidik atau guru-guru di SMA. Ini hanya untuk menggelitik aja guru-guru. Ya. Apakah guru-guru masih diperlukan? Ini sebenarnya pertanyaan untuk guru-guru berpikir bahwa kalau anak-anak belajar secara sendiri dengan hasil yang baik, metode ini harus kita lihat kembali. Ini baru 2 contoh karena kami di BKD menangani tes IPDN dan tes CPNS. Dan fenomenanya sama. Nah, melihat hasil segitu untuk IPDN dan CPNS, saya mengajak semua pendidik khususnya SMA, SMK, SLB, cara yang kita pakai ini perlu kita pikirkan kembali. Jadi, di dalam sistem sesuai dengan tema hari ini, pulihkan untuk mendukung merdeka belajar, pulihkan pendidikan untuk mendukung merdeka belajar. Nah, apa itu merdeka belajar? Nah, ini sudah terbukti 2 kasus yang saya tangani, 2 hal yang saya tangani ini, anak-anak dengan belajar secara merdeka dari rumah, walaupun pencapaian hanya 60 bahkan di bawah, passing grade itu mereka mencapai dibanding dengan ketika kita belajar tatap muka. Nah, fenomena ini harus kita sikapi dengan baik. Saya mengajak seluruh insan pendidikan dimanapun berada, metode ini harus kita gabungkan. Dalam satu pertemuan dengan sekolah SLB, saya juga dikejutkan dengan seorang anak berkebutuhan khusus bisa merancang kendaraan bermotor. Dia merancang kendaraan bermotor dengan rangka sepeda. Kita tahu bahwa semua orang pasti bisa buat. Tapi dengan anak kebutuhan khusus membuat itu menurut saya, itu ada nilai lebih di situ. Dengan bangga dia menceritakan, saya penasaran nih, adek, anak kenapa bisa buat kayak gini? Dia bilang dia belajar, dan dia belajar Bapak Ibu di luar dugaan saya. Dia membeli mesin di barang bekas, dan dia membuat itu dia belajar dengan YouTube. Oleh karena itu, di hari pendidikan, menjelang hari pendidikan tanggal 2 kami Dinas Pendidikan mengeluarkan satu surat kepada seluruh kepala sekolah
pergunakanlah seluruh metode yang ada, baik dalam jaringan maupun luar jaringan, khususnya media sosial, sekolah masing-masing untuk anak-anak mulai terbiasa. Jadi bagi sekolah-sekolah yang tidak punya jurusan multimedia, 1 bulan kami target 5. Itu secara paksa kita harus mulai berpindah dengan cara belajar. Bagi sekolah-sekolah SMK atau sekolah SMA yang punya sarana multimedia, harus 20 video. Dan ternyata hal ini saya dapati di lapangan bahwa ternyata anak-anak kebutuhan khusus mempelajari itu melalui media sosial. Nah, ini saya memberi beberapa contoh soal kelulusan secara bertahap. Kita untuk SMA SMK itu 3 tahun berturut-turut kita di angka 99%. Di tahun 2020 SMA 99,44%, 2021 99,67%, 2022 99,59%. SMK juga sama, ada di angka seperti itu. Dan khusus untuk 2022 nanti, kita SMK akan diumumkan tanggal 3 Juni. Jadi, seluruh insan pendidikan dimanapun berada, yang langsung maupun tidak langsung, saya mengajak bahwa dunia pendidikan sekarang sudah berubah. Dan kita harus berubah. Kita kalau tidak bisa mengelola perubahan, maka kita akan tertinggal. Ada satu kata bijak, orang yang tidak mau berubah, dia akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Ini beberapa hal singkat yang saya jelaskan pagi ini. Semoga bermanfaat dan dalam diskusi kita bisa saling melengkapi. Saya kembalikan. Terima kasih Ibu untuk pemaparannya. Baik, saya langsung menuju kepada Bupati Sumba Barat. Ini menarik sekali jika kita bicara tentang pendidikan, tetapi nanti ini akan memanas ya ketika diskusi sudah dibuka begitu. Mungkin Bapak Bupati boleh menyampaikan gambaran kondisi pendidikan di Sumba Barat. Sama seperti Ibu Henderina, boleh sedikit silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Terkait dengan gambaran umum pendidikan di Sumba Barat, tentu saya mulai dari jenjang pendidikan, status, baik itu negeri atau swasta, jumlah satuan pendidikan dan jumlah peserta anak didik. Yang pertama tentu satuan pendidikan, jenjang pendidikan yang kita mulai dari TK PAUD, berjumlah negeri itu 1 buah, sedangkan swasta 189 buah. Total semua itu 190, dan jumlah anak didik ini 5.537 orang. Yang berikut yaitu SD, status negeri 64, swasta 27 buah. Jumlah satuan pendidikan yaitu 91 buah. Jumlah peserta didik 20.687 orang, itu tingkat SD itu. Sedangkan tingkat SMP yang berstatus negeri itu ada 35 buah, swasta 5, jadi jumlah satuan pendidikan itu 40 buah. Dan jumlah peserta didik 9.574. Dan total semua baik dari tingkat SD, tingkat TK PAUD, SD sampai dengan SMP 35.798 orang. Mengalami kemajuan atau tidak? Ya tentu sangat dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran di kelas yang terjadi dan sudah dikerjakan dalam rangka meminimalkan, sangat dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu aksesibilitas, mutu, dan pendidikan karakter anak-anak di Sumba Barat. Pertama itu aksesibilitas. Saat ini persoalan mendasar pada aspek aksesibilitas, yaitu bagaimana mengembalikan anak-anak yang drop out atau tidak sekolah bisa kembali ke sekolah, atau melalui program pendidikan non formal, termasuk bagaimana melakukan jenjang SD, MI, dan SMP MTS. Yang berikut terkait dengan masalah mutu. Saat ini persoalan mendasar pada aspek mutu, yaitu bagaimana menyelesaikan persoalan fondasional skill atau literasi numerasi dasar.
Sumba Barat sudah 4 tahun menjalin kerjasama dengan program inovasi. Khususnya bagi anak-anak di kelas awal, SD kelas 1 sampai dengan kelas 3. Fokus di Kecamatan Tanariu dan praktek-praktek baiknya sudah disebarluaskan di Kecamatan Lukaka maupun Kecamatan Lemboya dan juga Kecamatan Lemboya Barat. 3. Program pendidikan karakter dengan dukungan program inovasi bersama Yayasan Abdi Kasih Bangsa di Kupang. Beberapa sekolah binaan telah menjadi sekolah rujukan dalam melaksanakan program pendidikan karakter di sekolah. Praktik baiknya akan disebarluaskan ke sekolah lainnya. Ketiga aspek di atas menjadi fokus tolak ukur kinerja pembangunan pendidikan Sumba Barat yang sudah terintegrasi ke dalam RPJMD dan Renstra Pendidikan. Karena pendidikan visi kami yaitu menuju Sumba Barat yang maju, berdaya saing dan berkeadilan. Dan misi ketiga itu pendidikan. Demikian, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Nah, apakah ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, selain yang tadi, apakah ada kendala yang benar-benar membuat susah untuk mewujudkan program Merdeka Belajar ini, Bapak? Ya, tentu kendalanya ini cukup banyak, Ibu. Kondisi topografi kami, sekolah-sekolah yang masih berada di desa terpencil ini. Juga jumlah tenaga pengajar, guru-guru masih jauh dari harapan. Yang PNS ini bahkan ada sekolah-sekolah tertentu, tenaga guru, tenaga pendidik yang PNS ini hanya 1-2 orang. Selebihnya diisi oleh tenaga kontrak. Juga tenaga kontrak itu bukan semuanya dari SPD, pendidikan dasarnya, sarjana pendidikan. Tapi bahkan ada yang SMA. Ya tentu kita butuh juga ya. Kita butuh juga ada pelatihan-pelatihan teknis bagi para pengajar sehingga mampu mengadopsi setiap proses pembelajaran dan juga mampu menularkan kepada anak-anak didik kita. Baik. Yang berikut juga tentu terkait dengan masalah infrastruktur. Ya, sekolah-sekolah kami juga perlu mendapat perhatian ini. Baik itu mebeler, baik maupun ruang-ruangan pelajar, juga ruang-ruangan laboratorium tempat mereka berpraktek. Dan tidak kalah pentingnya ya tentu kita butuh sumber daya yang memadai. Sehingga anak-anak kita ke depan tidak tertinggal. Mereka bisa bersaing dengan anak-anak di seantero Pulau Bamora tercinta ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Bupati. Ya, selanjutnya saya ingin mendengarkan seperti apa DPRD Sumba Barat sebagai bagian dari pemerintah daerah dalam mendukung berbagai kebijakan pembangunan pendidikan di Sumba Barat, baik dari sisi regulasi maupun anggaran, serta dari sisi pengawasan. Bagaimana Dewan melihat kebijakan dan program pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Pemda Sumba Barat, khususnya untuk pendidikan yang menjadi kewenangan di kabupaten. Baik, silahkan Bapak Ketua DPRD Sumba Barat, Bapak Domingus Kome. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Eksistensi kami adalah sebagai representasi rakyat Sumba Barat. Berarti apa yang kami bicarakan sesuai dengan fakta lapangan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Pemahaman kita untuk pertama saya mengajak kita semua memahami bahwa sekarang ini kita memahami ada 2 hal, yakni tentang kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Di mana kedua hal tersebut menurut hemat kami adalah bagaikan sekeping mata uang yang permukaan 2 yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, di mana ada saling keterkaitan antara kualitas sumber daya manusia dan kualitas sumber daya pendidikan, yang mana bisa kita lihat bahwa sumber daya pendidikan itu adalah embrio daripada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Atau sebaliknya, sumber daya manusia yang itu bisa menentukan
tingkat kualitas pendidikan. Nah, itu yang saya katakan bahwa antara pendidikan dengan kualitas sumber daya manusia mempunyai kaitan yang erat. Nah, dilihat daripada kondisi pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sumba Barat, jelas kita tahu bahwa pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sumba Barat, telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bahkan kualitas sumber daya manusia. Namun dari kacamata kebutuhan masyarakat, kami melihat masih belum terpenuhi secara utuh. Dan ini merupakan suatu kendala atau penyebab antara lain, misalnya yang kita lihat ke lapangan setelah kami turun ke lapangan, kurangnya kuantitas dan kualitas pengajar atau guru pada setiap jenjang pendidikan, dan kurang memperhitungkan rombongan belajar atau kelas, dan sekaligus kurang memperhitungkan apa yang disebut dengan guru mata pelajaran. Ini yang kita lihat sangat-sangat mempengaruhi sekali proses pendidikan di Sumba Barat. Yang kedua, sarana prasarana minimal layak dan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Yang berikut, kurangnya penegakan disiplin sebagai faktor utama dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Berikut, belum memberikan kepada siswa, dalam hal ini siswa yang berprestasi, memberikan apa yang disebut dengan beasiswa. Nah, sebenarnya komponen-komponen ini yang perlu diperhatikan untuk memicu atau memacu, lebih mempercepat proses peningkatan pendidikan yang ada di daerah. Terus kalau kita melihat dari segi anggaran, setiap tahun anggaran, DPRD dengan fungsi anggaran yang ada pada DPRD selalu istilah setiap awal tahun itu melihat dan membahas bersama pemerintah berapa besarnya alokasi anggaran untuk apa yang disebut dengan fungsi pendidikan, ya, yang sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Dasar Pasal 31 ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat 1, bahwa minimal anggaran pendidikan setiap tahunnya itu dianggarkan 20% dari jumlah pagu belanja pada setiap tahun APBD 2021 dan selanjutnya. Nah, itu yang merupakan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh DPRD untuk menginformasikan kepada pemerintah bahwa anggaran pendidikan itu sendiri merupakan apa yang disebut dengan mandatory spending, artinya sudah disyaratkan, diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar 45 tadi pasal 31 ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1 jelas. Dan ternyata pada setiap tahun anggaran pemerintah menyiapkan anggaran bahkan melebihi dari 20%. Nah, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah juga secara anggaran berupaya bersama dengan DPRD meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan atau mengalokasikan anggaran pada setiap tahun anggaran pada APBD 20% lebih. Nah, oleh sebab itu yang diharapkan daripada pemerintah bahwa untuk ke depan agar supaya lebih serius untuk melakukan pembenahan penyebab lambannya kemajuan kualitas pendidikan di Sumba Barat. Nah, yang saya maksudkan tadi itu adalah penyebab lambannya kemajuan pendidikan di Sumba Barat antara lain misalnya kekurangan ketersediaannya apa yang disebut dengan sarana prasarana. Terus berikutnya itu tadi yang penempatan guru-guru yang tidak merata pada setiap kecamatan. Nah, tidak memperhitungkan jumlah kelas, rombongan belajar, dan apa yang disebut dengan mata pelajaran yang diasuh pada tingkat sekolah menengah.
Karena kita tahu bahwa untuk proses belajar mengajar di tingkat SD itu didasari pada pembagian guru kelas. Sementara untuk SMP itu yang disebut dengan pembagian guru berdasarkan mata pelajaran. Nah, kita tahu untuk mengatasi hal tersebut pada saat rekrutmen tenaga-tenaga pengajar perlu melalui suatu job analisis atau analisa jabatan, sehingga diketahui sesungguhnya berapa jumlah guru yang dibutuhkan untuk masing-masing jenjang pendidikan yang tersebar lokusnya di wilayah di 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat tersebut. Berikut yang perlu disampaikan di sini adalah termasuk bagaimana menggugah masyarakat itu bahwa bersekolah itu merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan yang sangat mendasar, sehingga anak-anak daripada masyarakat itu tidak ada yang istilahnya ditahan oleh orang tua tidak bersekolah, tapi diwajibkan pada setiap keluarga itu diupayakan untuk setiap anak yang sudah mencapai usia sekolah harus bersekolah. Karena pendidikan itu, yang saya maksud pendidikan formal itu jelas didapat daripada apa yang disebut dengan bersekolah dan pendidikan formal. Selain pendidikan-pendidikan yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu melalui pelatihan, melalui pembinaan, melalui apa yang disebut dengan kelembagaan dan sebagainya. Saya kira materi dari saya untuk sementara demikian dulu, nanti dia akan berkembang dalam diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Domingus. Ya, baik. Ini 3 narasumber utama sudah menyampaikan materi dan nanti saya akan minta tanggapan dari audiens yang hadir, undangan yang hadir pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya saya minta tepuk tangan yang meriah dulu untuk ketiga narasumber. Ya, baik. Fongki, saya melihat ini di depan saya, di meja depan ini ada orang-orang yang memang luar biasa yang peduli dengan pendidikan, begitu. Betul. Ya. Ada Romo Maksi, ada Romo Amanceninu, betul. Lalu ada Ketua Badan Pembantu Pelayanan Pendidikan Sinode Gemit, ada Pendeta Yahya Milu. Ya, boleh betul dilanjutkan, Fongki? Iya. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan materi dari narasumber. Ya, kami saat ini di Studio Pro 1 dari Kupang sudah bersama dengan Bapak Ibu tamu undangan yang ada di sini, dan saya berikan kesempatan kepada kita semua. Kita sudah mendengarkan tadi secara singkat, walaupun dalam waktu yang terbilang cukup singkat gitu ya. Dan pada saat ini saya mengundang kita semua yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, baik Ibu Henderina bersama dengan Bupati Sumba Barat, ada Bapak Yohanes Dadi bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, ada Bapak Domingo. Silakan, saya berikan kesempatan kepada kita semua yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Silakan. Ya, baik. Fongki, mungkin saya ingin minta tanggapan dulu dari tanggapan dulu ya. Iya, Romo Maksi. Baik. Boleh, yang di depan 4 orang ini waktunya 3 menit. Oke. Orang hebat semua, silakan. Silakan. Bapak yang pertama mungkin. Ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Bapak Bupati Sumba Barat dan Bapak Ketua DPR yang saya hormati, dari penjelasan yang Bapak telah berikan, saya melihat bahwa negara telah hadir untuk melayani rakyat, untuk mencerdaskan bangsa, dan itu terkonfirmasi dengan banyaknya sekolah negeri di Kabupaten Sumba Barat. Jadi pertama saya memberikan apresiasi. Yang kedua, memang tujuan pendidikan menurut tokoh pendidik dunia Paulo Freire itu mengatakan bahwa setiap tujuan itu terarah pada tindakan sadar supaya manusia itu bisa melakukan tindakan mengatasi setiap masalah terhadap penindasan yang ditemukan di dalam pendidikan. Yeah. Pendidikan memang terarah kepada pengembangan dan pembangunan manusia dalam arti seutuhnya. Demikian komentar saya, dan terima kasih kepada pemerintah
yang telah merepresentasi kehadiran negara melalui pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Selamat pagi. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu kepada tokoh pendidikan. Iya, Romo baik. Dr. Florence Maxi Unbria ya. Iya, luar biasa sekali. Baik, Fongki. Iya. Yang berikutnya, Romo Amanci ini. Iya. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Henderina, begitu ya. Ibu Henderina mengatakan masih dibutuhkankah guru-guru kalau anak-anak sudah bisa belajar sendiri dan berprestasi yang baik, begitu. Iya. Tanggapannya silakan. Kita takut nanti pada saat kalau tidak ditangani pendidikan secara Iya. baik, bisa-bisa adik menangis satu malam ya Pak. Romo Amance. Romo boleh tanggapannya silakan. Silakan Romo. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari, Bapak Bupati, Bapak Ketua DPR, Bapak Ibu yang hadir di studio ini. Saya bicara tentang tema kita, bangkit pulihkan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Iya. Apa yang bangkit sebenarnya? Anak-anak kita yang sekarang sudah tatap muka 100%, kami di sekolah, di SMP sudah 100%. Yang bangkit itu adalah semangat belajar. Karena mungkin selama pandemi, mulai pandemi, semangat belajar mereka itu berkurang. Maka yang perlu dibangkitkan adalah semangat belajar mereka. Yang berikut semangat berjumpa dengan teman-teman. Lalu ya semangat bergembira. Jadi belajar, berjumpa dan bergembira. Itu yang harus juga menjadi dasar untuk kita untuk memulihkan ya semangat anak-anak ya. Jadi dan yang menjadi faktor penting di sekolah-sekolah itu adalah guru. Ya, karena anak-anak ini, mereka itu sering orang katakan mereka ini angkatan COVID. Tapi menurut saya mereka adalah angkatan yang berjalan di tengah badai. Berjalan dengan tegak dan harus meraih kemenangan untuk masa depan. Maka yang perlu dibangkitkan tadi semangat belajar, semangat berjumpa dengan teman-teman, semangat bergembira. Maka guru dan di sekolah, kepala sekolah itu mesti punya kiat-kiat untuk membangkitkan tadi itu. Semangat-semangat mereka agar mereka menjadi anak-anak yang boleh belajar untuk masa depan. Ya. Dan bersama guru-guru, kepala sekolah, mereka itu menjadi anak-anak yang bisa mengembangkan diri untuk kebaikan bersama. Ya. Anak-anak tidak bisa belajar sendiri. Mereka harus belajar bersama guru-guru. Meskipun mereka menemukan cara untuk banyak hal-hal yang kreatif untuk pengembangan diri, tapi mereka juga membutuhkan guru, sahabat dan saudara dalam perjalanan menuju masa depan. Saya pikir itu penting. Mari kita bangkit dan memulihkan dunia pendidikan kita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo yang sudah menyampaikan tanggapannya. Sekarang saya ke Rektor Universitas Kristen Artawacana Kupang, ada Bapak Dr. Ayub Meko. Silakan Bapak. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, semua yang hadir dalam ruangan ini dan juga yang ikut menyaksikan acara kita pagi ini. Yang pertama itu, luaran terakhir dari pendidikan itu kemandirian. Kita mau belajar untuk apa? Mandiri. Karena itu ada upaya untuk bisa mandiri. Yang kedua, pandemi ke depan akan ada pandemi lain. Pengalaman ini mesti kita bagi para pengelola pendidikan harus sebuah bentuk refleksi. Kita persiapkan diri, jangan sampai kalau ada pandemi lain kita kewalahan, mati kali kedua. Ya, kita kehilangan kesempatan. Yang ketiga, yang menarik itu sebenarnya merdeka belajar bagi saya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, PLT Kadis, sesungguhnya kalau mereka belajar sendiri, kok baik, lebih baik ketimbang hari-hari ketemu guru dan diceramahi. Teknologi menolong mereka untuk bisa mandiri dan terus berkembang. Persoalannya, kalau ada teknologi dan kita tidak tahu mau masuk dari mana. Itu artinya literasinya harus kuat. Tahu baca, tahu tulis, tahu analisis secara kuantitatif maupun verbal. Sehingga kita bisa elaborasi untuk maju. Karena itu, di era merdeka belajar yang dulu didorong untuk lebih banyak orang itu mengejar sertifikat, sekarang mengejar ilmu yang dilegitimasi dengan sertifikat. Ya, jadi setelah saya belajar di sekolah, saya pintar, saya terampil, saya dilegitimasi dengan dapat ijazah. Kalau dulu kita kejar, karena itu banyak orang yang
nilainya tinggi-tinggi tapi sulit bekerja. Karena itu kebijakan Menteri sekarang dengan Merdeka Belajar diharapkan itu orang bisa bebas. Ada 3 wilayah pendukung pendidikan, yaitu pertama guru, orang tua, dan lingkungan. Saya kira ini ketiganya kalau berkolaborasi dan berinteraksi dengan baik, luaran capaian tentang kemandirian itu akan makin baik. Untuk Merdeka Belajar di kalangan perguruan tinggi saat ini sangat menolong. Kuliah di UKAW, misalkan Artawacana, kita tamat beraroma UGM, beraroma IPB. Saya terdaftar sebagai mahasiswa di UKAW, saya bisa ikut materi tertentu yang diajarkan oleh dosen IPB pada mata kuliah tertentu, kalau itu menarik. Ini sama dengan kalau kita masuk makan di warung, saya makan nasi ayam tapi saya mau tambah telur, saya tambah kos sedikit. Ketimbang saya harus belajar full, biaya tinggi dan lama di IPB misalkan, biar di Kupang. Karena kita andalkan teknologi sekarang. Saya kira sepotong dulu, nanti diskusi baru saya tambah-tambah. Oke, baik. Terima kasih Pak Rektor, kita berikan tepuk tangan dulu. Yang berikutnya kita berikan kesempatan kepada Ketua Badan Pembantu Pelayanan Pendidikan Sinode Gemit, ada Bapak Pendeta Yahya Milu MTH. Kepada Bapak kami silakan. Baik, Salam. Shalom. Ibu PLT Kadis Pendidikan, Bapak Bupati Sumbawa Barat dan Ketua DPRD. Saya kira pengalaman mengurus pendidikan untuk masyarakat miskin di banyak pedesaan. Kami Gimit punya kurang lebih 596 sekolah dan di atas 90%-nya itu untuk masyarakat miskin di desa yang memang tidak mampu bayar uang sekolah. Saya titip 2 hal untuk Bapak Ibu yang kebetulan dipercayakan Tuhan untuk mengurus pendidikan. Yang pertama, saran saya, pendidikan jangan terlalu banyak dicampuri urusan politik. Urus pendidikan dikelola secara khusus memang untuk pendidikan. Kami sering mendengar, seringkali ada catatan-catatan bahwa penempatan kepala sekolah dan orang-orang yang mengelola pendidikan itu lebih banyak untuk tujuan-tujuan politik daripada untuk tujuan-tujuan pendidikan sendiri. Mungkin karena itulah maka kita sulit bangkit, karena orang-orang yang mengelola pendidikan memang punya banyak titipan pesanan yang bukan semata-mata untuk pendidikan tapi untuk tujuan-tujuan yang lain. Saya kira itu penting sekali untuk kita. Kita mesti bertobat di aspek ini supaya memang pendidikan diurus oleh orang-orang yang memang sungguh-sungguh punya passion di bidang itu. Yang kedua, mengenai, kebetulan ada Pak Ketua DPRD di sini, mengenai keadilan anggaran. Saya kira untuk keadilan anggaran di bidang pendidikan ini penting. Alokasi anggaran itu memang perlu betul-betul diberikan kepada hal-hal yang prioritas. Ya, memang ada banyak soal, saya kira yang sulit kita jawab, tapi pilihan-pilihan prioritas memang harus kita ambil supaya kebijakan anggaran pendidikan itu memang berkeadilan. Sebab kalau tidak berkeadilan maka bisa jadi apa yang kita itu tidak mencapai apa yang kita inginkan. Dan saya kira kami kebetulan baca Alkitab sedikit, kami yang Kristen itu percaya bahwa kalau orang berpendidikan harusnya kualifikasi yang dihasilkan itu kualifikasi yang betul-betul luar biasa, karena dia memanusiakan manusia. Jadi kalau manusia masih berperilaku seperti bukan manusia, itu maka kita belum berhasil. Kalau kita mengatakan angka kelulusan kita tinggi sementara di masyarakat itu kita melihat seperti korupsi dan lain-lain yang juga masih tinggi, maka sebenarnya apa yang kita perjuangkan dari sejak pendidikan tingkat dasar, tingkat dini sampai dengan pendidikan tinggi itu ternyata menghasilkan manusia-manusia yang masih perlu dipertanyakan beberapa hal dari mereka. Dan saya kira kalau kita ikut Socrates, kan Socrates bilang kalau orang yang pendidikannya baik, bicaranya tuh gagasan. Kalau orang yang pendidikannya buruk, bicaranya orang. Jadi kita lihatlah diskusi kita. Kalau Facebook kita, medsos kita masih penuh dengan percakapan tentang orang, itu tanda dari Socrates bahwa orang masih berpengetahuan atau berpendidikan rendah.
Kalau gagasan-gagasan yang dibicarakan itulah orang-orang dan kualifikasi pendidikan yang baik. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa ya. Beragam pendapat yang disampaikan ini dalam rangka untuk mewujudkan Merdeka Belajar yang pastinya bangkit juga ya, pulihkan pendidikan di NTT. Menarik seperti apa nih katakan Pak Pendeta tadi, harus bertobat dalam tanda kutip ya. Memanusiakan manusia. Iya. Ya. Oke, baik. Ini keempat penangkap yang luar biasa. Nantinya saya akan kembalikan kepada narasumber utama. Dan waktu kita ini 10 menit untuk nanti narasumber. Saya menyapa dulu yang berganti Provinsi NTT. Ada Bapak Hieronymus Sugi, lalu Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan NTT, Bapak Ponto Yelipele, SPD MPD. Kemudian ada dosen FKIP Universitas Tribuana Kalabahi Alor. Jadi dari Jakarta, dari Alor ikut bergabung ini bersama-sama untuk bagaimana berdiskusi mewujudkan Merdeka Belajar, Fongki. Ada Dr. Frederick Abiakande dan Kepala Kantor Bahasa NTT. Ada Bapak Saiful Bahri Lubis. Begitu. Nah, langsung saja ini saya ke Pak Bupati dulu untuk minta tanggapannya. Setelah itu Pak Ketua DPRD dan yang terakhir Ibu Henderina. Silakan Bapak. Saya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih juga kepada para narasumber, juga para Bapak Romo, Bapak Rektor, Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan berbagai ragam pendapat terkait dengan masalah pendidikan di Nusa Tenggara Timur ini. Khusus kami Kabupaten Sumba Barat terkait dengan perimbangan anggaran yang ada di APBD kami untuk dunia pendidikan, tentu kami sudah kucurkan dana melebihi angka 20% ke atas. Sehingga harapan kami dengan dana yang melampaui 20% ini ke depan Sumba Barat semakin baik, semakin maju terkait dengan peningkatan sumber daya para pendidik maupun anak didik di daerah ini. Karena kita tahu bersama bahwa Sumba Barat ini memiliki 6 kecamatan, 74 desa kelurahan, dan jumlah penduduk 149.000 lebih. Itu hasil statistik beberapa tahun yang lalu, dan saya kira posisi sekarang sudah di atas 150.000 lebih. Dari jumlah anak didik kita ini tentu butuh pendampingan. Kita tidak bisa berharap banyak dengan pendidikan mandiri. Pertama itu masalah keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga. Ya tentu kalau anak-anak ini diberi mereka untuk belajar mandiri, tentu butuh fasilitas, butuh perangkat-perangkat lunak, butuh laptop dan lain sebagainya. Sedangkan di Sumba Barat masih jauh dari harapan ini, sehingga sangat dibutuhkan para guru, para pendidik yang mendampingi anak-anak ini. Tentu dengan harapan kami guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang memiliki kompetensi dan guru-guru yang memahami, tahu dan mengerti proses pembelajaran yang baik. Sumba Barat sebenarnya tidak kalah dengan anak-anak lain di daerah-daerah lain. Sumber daya yang ada di daerah Sumba Barat juga sebenarnya cukup bagus. Mereka punya kemampuan intelektual yang bagus, daya serap yang bagus. Cuma salah satu kendala ketika COVID kemarin ini, mereka diberi kesempatan untuk belajar secara mandiri, namun di sisi lain mereka diderah dengan keterbatasan ekonomi. Apalagi anak-anak yang bermukim yang menyebar di daerah-daerah terpencil, di desa-desa terpencil yang susah jangkauannya, sedangkan guru-guru yang ada di situ sangat-sangat terbatas. Ya kita juga belum bisa berharap pemerataan guru. Yang pertama tentu tidak mungkin guru-guru yang suaminya bekerja di kota kita tempatkan ke desa.
atau istrinya ada di kota, suaminya kita tempatkan di sekolah-sekolah terpencil. Ya tentu kita sesuaikan dengan tempat permukiman mereka, sehingga tidak ada kendala, tidak ada permasalahan terkait dengan tingkat kehadiran mereka dalam memberi pembelajaran pada anak-anak didik mereka. Yang berikut juga kami sangat berharap dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi terkait dengan pengadaan guru-guru. Karena guru-guru yang ada di kami ini masih sangat-sangat terbatas. Seperti yang saya gambarkan tadi ini. Ada sekolah-sekolah tertentu yang hanya pegawai negerinya hanya kepala sekolah satu orang. Sedangkan jumlah anak didiknya cukup banyak, ada yang sampai 300-400 orang. Ya, salah satu upaya kami tentu dengan mengangkat tenaga-tenaga kontrak. Tolong dulu panggil Om Agus. Untuk Kepala sekolah SD mau bicara dan dia bilang. Berbagai kebutuhan guru ini. Iya. Yang berikut juga tentu kami berharap ini dalam waktu dekat juga kita diberi ini jatah yang cukup besar terkait dengan P3K ya, terkait dengan P3K untuk menanggulangi kekurangan guru di NTT di Sumba Barat ini. Kami sangat berharap sentuhan dan dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait dengan kesulitan yang kami hadapi ini. Ya tentu dengan segala kemampuan yang ada pada pemerintah daerah, kami akan berupaya melakukan hal-hal yang terbaik bagi kemajuan pendidikan di Sumba Barat ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta tadi. Ya tentu kita berharap para pendidik juga ini harus punya semangat, harus punya nurani, terutama harus memiliki suatu ketulusan, kejujuran, dan keikhlasan untuk melayani, bekerja lebih sungguh melayani anak-anak didik. Sehingga harapan kami ke depan, apa yang menjadi visi misi Sumba Barat dapat terwujud dengan baik. Saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih Bapak Bupati. Selanjutnya Pak Ketua DPRD Bapak Domingus, silahkan. Waktunya 6 menit, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Beberapa hal yang telah disampaikan oleh audiens dalam hal ini Pater, Bapak Rektor, dan Bapak Pendeta, mungkin ada beberapa hal perlu juga kami merespon atau menanggapi. Pertama, tentang bahwa pendidikan itu adalah ending daripada pendidikan menurut Pak Pers tadi adalah mengatasi setiap masalah. Jelas bahwa setiap hasil pendidikan menelurkan atau mengentaskan apa yang disebut dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia itulah yang merupakan keterampilan yang diperoleh atau pengetahuan yang diperoleh untuk mengatasi masalah-masalah dalam bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan sebagainya dalam komunitasnya. Jadi berarti di sini pendidikan itu esensi daripada pendidikan adalah kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia itulah yang disebut dengan dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada atau masalah-masalah yang ada. Terus berikut dari Ibu tadi bahwa masih dibutuhkan guru. Saya kira secanggih apapun kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, tetap guru sebagai sumber daya itu tetap dibutuhkan. Karena bagaimanapun juga sarana prasarana dalam bentuk teknologi pendidikan itu tetap digerakkan oleh seseorang yang berkualitas dengan guru. Guru itu kita tahu bahwa dia memiliki kompetensi, ya, kompetensi untuk melakukan apa yang disebut dengan 7 fungsi guru tadi, mulai dari mendidik sampai dengan mengevaluasi peserta didiknya. Jadi dia walaupun dilakukan pembelajaran itu melalui apa yang disebut dengan teknologi, komputer dan sebagainya, tapi guru tetap dibutuhkan. Itu menurut hemat kami. Berikut keluaran dari menurut Pak Rektor tadi bahwa keluaran daripada pendidikan adalah kemandirian. Betul sekali. Karena istilahnya kemandirian itu sendiri
merupakan salah satu unsur bukti bahwa adanya kemajuan kualitas sumber daya manusia yang ditelurkan atau dientaskan melalui suatu proses pendidikan yang berkualitas. Saya kira ini betul sekali. Terus berikutnya, merdeka belajar dalam arti teknologi untuk belajar yang baik. Berarti di sini teknologi itu sendiri bisa terjadi, bisa kita peroleh, namun demikian bagaimana yang bersangkutan atau usernya yang menggunakan teknologi itu. Bisa juga teknologi itu tidak membuat sesuatu untuk lebih baik. Bisa juga dengan tujuan yang tidak baik. Bisa terjadi seperti begitu. Karena oleh sebab itu, untuk hasil daripada pendidikan itu bukan saja kecerdasan, tetapi juga menelurkan kecerdasan dan apa yang disebut dengan akhlak atau nurani yang baik. Saya kira ini kedua unsur ini saling berkaitan, tidak bisa terlepas satu dengan lain. Cerdas dan berakhlak, itu yang penting. Sehingga menggunakan teknologi tadi yang disebut tadi ini, ya, untuk kepentingan yang baik. Berikut, menurut Pak Rektor bahwa wilayah penduduk pendidikan itu adalah guru, orang tua, dan lingkungan. Memang kita tahu bahwa kalau siswa itu dengan guru hanya beberapa jam saja, dari jam 8 sampai dengan jam 13.30, taruhlah begitu. Sementara dengan orang tua itu cukup, arti bisa 8 jam atau 9 jam. Nah, ini bisa terjadi kalau adanya kolaborasi antara guru dengan orang tua untuk mengawasi, mendidik anaknya sehingga anak itu bisa bersekolah atau belajar dengan baik. Dan bagaimanapun juga lingkungan mempengaruhi terhadap karakter daripada anak didik tersebut. Nah, oleh sebab itu orang tua juga punya kewajiban, selain guru mendidik, orang tua punya kewajiban mengawasi perilaku daripada anak-anak itu, atau dengan kata lain bahwa sejauh mana anak itu bergaul dengan siapa saja. Nah, itu harus diawasi. Sehingga dari lingkungan itu sendiri kita tahu bahwa sangat mempengaruhi apa yang disebut dengan output daripada pendidikan tersebut. Baik, dari Bapak Pendeta tadi, pendidikan miskin perlu, jangan istilah dicampur aduk dengan politik. Nah, saya kira benar sekali Bapak. Saya kira benar sekali, dan ini memang realita pada kegiatan-kegiatan pemerintahan yang ada. Oleh sebab itu tadi merupakan warning daripada Bapak Pendeta agar supaya pengelola pemerintahan itu betul kembali ke jalan yang benar. Jadi betul-betul kita harus melakukan proses pendidikan yang profesional, tidak tercampur adukkan dengan politik. Saya kira itu juga suatu pemahaman yang perlu dilakukan oleh pengelola pemerintahan, yakni baik oleh DPRD maupun oleh daerah. Terus mengalokasikan anggaran, saya kira itu sudah jelas, ada regulasinya yang disebut dengan mandatory spending, dan bila perlu lebih dari 20%. Tadi Pak Bupati Sumba Barat sudah jelaskan bahwa setiap tahunnya itu bukti konsen daripada pemerintah untuk alokasi belanja untuk pendidikan, saya kira sudah lebih dari 20%, bahkan 21-20%. Demikian, terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Silakan Ibu. Terima kasih untuk Romo, Pak Rektor, Pak Pendeta yang sudah memberi masukan. Saya butuh penjelasan sedikit. Saya tidak menanggapi, tapi saya menjelaskan apa yang sudah dikerjakan pemerintah Provinsi NTT. Kita punya SMA, SMK 947 sekolah. Satu jumlah yang menurut saya di 22 kabupaten cukup spektakuler. Dan semakin hari, masyarakat meminta untuk dibangun sekolah. Namun tadi sudah dibicarakan bahwa tenaga pendidiknya kurang. Saya sering di BKD selaku Kepala BKD dan PLT Kadis Pendidikan. Banyak guru yang ketika pengangkatan mau di NTT, tapi 1-2 tahun minta pindah.
Dalam 1 tahun saya pernah buat satu kebijakan atas restu pimpinan bahwa yang melamar di guru adalah orang yang mengabdi atau orang yang setia mengabdi di NTT. Lalu saya ditegur oleh BKN. Tahun berikutnya saya tidak buat itu lagi. Namun baru lulus sudah minta pindah. Nah, mohon maaf Pak Bupati Sumba Barat, saya saran untuk guru-guru yang ada, kalau saya tahun ini P3K itu menandatangani pernyataan mengabdi seumur hidup di NTT. Sangat terpaksa kami lakukan itu. Karena belum ada SK sudah minta pindah. Coba Bapak Romo dan pendeta dan rektor, kira-kira itu bagaimana? Belum ada SK sudah minta pindah ini guru-guru nih. Khusus SMA ya, karena kami di provinsi mengurus SMA. Yang berikut, kebijakan pengangkatan guru ini untuk Provinsi NTT di tingkat provinsi adalah SMA, SMK, SLB. Untuk SD, SMP ada di kabupaten. Caranya adalah kita menghitung analisis jabatan, analisis beban kerja, dinas pendidikan, kemudian diusul ke BKD, dan BKD akan menyampaikan informasi ini ke PAN-RB, Kementerian PAN-RB. Kementerian PAN-RB akan menghitung dengan kekuatan uang yang ada untuk menetapkan jumlahnya. Jadi ini kewenangannya beda. Kalau SMA, SMK ada di provinsi, kalau SD, SMP ada di kabupaten. Ini Romo Maksi, terima kasih. Romo Amance, harusnya kita semua, saya belajar dari Romo Amance. Romo Amance punya siswa-siswa yang sangat berprestasi. Baik saat COVID maupun tidak COVID. Sampai di level nasional. Kita tidak perlu membawa anak-anak atau studi banding keluar. Datanglah ke SMP Santi Yosef. Kita akan lihat anak-anak dengan begitu percaya diri. Romo dan guru-guru di situ mengajar, dan ini kita semua patut untuk belajar. Jadi Romo jangan capek-capek, hari ini saya sudah informasikan Romo siap menerima tamu-tamu yang datang. Pak Rektor, Pak Dr. Ayub, literasi ini saya ya, mungkin Romo sama Pak Pendeta kalau saya salah tolong dikoreksi. Menurut saya Tuhan memberi kita semua kemampuan yang sama, tergantung mau atau tidak mau. Selesai survei dari BPS Februari 2022, NTT sudah 8 besar literasi, masuk 8 besar literasi. Itu artinya kita juga bisa. Dan kita pasti bisa, yang penting kita mau dulu. Oleh karena itu saya mengajak semua insan pendidikan, khusus Pak Yosef yang juga sudah berkiprah di pendidikan, bahwa anak-anak kita ini mampu. Nah, motivasi harus datang dari kita, orang tua dan guru-guru. Tadi pertanyaan yang saya bilang bahwa perlukah tidak guru-guru, itu hanya pertanyaan untuk saya mau mengajak guru-guru berpikir lebih kritis sedikit. Itu saja, bukan berarti guru tidak perlu, pasti perlu. Karena mereka adalah pendidik, garda terdepan untuk pendidikan kita di Provinsi NTT. Pak Pendeta Yahya, terima kasih masukannya. Memang kalau kita mau pisah dunia pendidikan dan politik tergantung integritas orang yang pimpin. Jadi terkadang kita sudah tes, uji kompetensi. Tapi begitu duduk, nah ini kan kompetensi masing-masing orang, integritas ini ya berjalannya waktu akan teruji. Bisa saja waktu uji kompetensi berpura-pura. Tetapi ketika sudah duduk, buatnya lain. Nah, tapi biasanya kami juga mempunyai, saya sekaligus promosi ya, Assessment Center Provinsi NTT yang ada di bawah BKD. Bagi Bapak Ibu yang mau menggunakan fasilitas ini, baik swasta, kami sudah juga bekerja sama dengan Undana. Terima kasih Pak Rektor Undana yang sudah bergabung juga. Dan juga kalau Rektor Unkris mau tahu kompetensi administrasi, bisa menggunakan Assessment Center. Karena itu kita akan penilaian kompetensi untuk 8 kompetensi manajerial dan 1 kompetensi sosial budaya. Kalau kompetensi teknis ada di instansi pembina masing-masing. Nah, untuk keadilan anggaran Pak Pendeta, sebenarnya Dinas Pendidikan mendapat alokasi seperti yang tadi Pak Bupati katakan bahwa 20% bahkan lebih. Namun memang karena yang kita urus daerah kepulauan ini juga cukup besar, itu yang tadi saya bilang. Pendekatan yang kita buat sudah tidak bisa lagi pendekatan konvensional. Walaupun itu perlu, dalam mendidik karakter kan tidak mungkin lihat dunia maya. Bisa saja anak pura-pura.
Tetapi untuk mutu pendidikan ini perlu. Karena kalau kita mau buat pendekatan konvensional tatap muka seperti ini, kita akan tertinggal. Contoh, kalau kita membuat satu sosialisasi, menghadirkan 30 orang dengan biaya makan minum dan lain-lain, dengan kita membuat sosialisasi Zoom atau live streaming seperti hari ini, lebih banyak yang ikut. Kan minimal, ya ini kita perempuan ya, minimal makan minum dan lain kan masing-masing tanggung, jadi dana itu tidak ada. Nah ini yang saya sudah mengajak semua kabit di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau kita membuat kegiatan seperti ini, wajib hukumnya live streaming atau Zoom. Karena apa? Dengan demikian jejak digital ini juga tersimpan. Dan orang yang tidak ikut hari ini, dia bisa ikut di waktu-waktu yang mendatang. Nah makanya kita yang berbicara juga harus hati-hati, karena ini jejak digital yang akan dikenang seumur hidup. Tapi minimal Romo, Pak Pendeta, kalau satu saat kita tidak ada pun kita punya nama bahwa kita pernah mengurus pendidikan dengan baik, itu dulu. Dan saya sudah mengajak semua guru, berkreasilah sebanyak-banyaknya, karena dengan Bapak Ibu berkreasi, buahnya tidak hasil sekarang, kita akan lihat hasil anak didik kita. Kalau ukur sekarang tidak mungkin. Kita lihat anak didik kita jadi atau tidak. Jadi dalam tanda kutip ya, jadi gini, untuk SMA pasti dia akan lanjut di jenjang lebih tinggi. Tapi untuk SMK, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur meminta untuk Dinas Pendidikan berpikir SMK plus 1 tahun. Apa maknanya? Karena seperti yang tadi kita bilang bahwa pendidik itu khusus SMK banyak guru produktif yang kurang, maka anak-anak yang tamat dari SMK ditambah 1 tahun untuk mereka menjadi mentor atau guru pembantu. Tujuannya itu. Jadi kemarin kami berterima kasih, ada Pak Juan namanya, membuat satu modul berbasis Android dan sudah di launching tanggal 20 Mei kemarin. Bapak Ibu nanti bisa ikuti di Dinas Pendidikan. Kita mulai dari SMK. Dan hari ini saya sengaja menggunakan baju ini. Ini hasil karya anak SMK. Dan saya minta kepada guru-guru, produk apapun harus dipromosi dan menjadi uang. Karena itu bekal mereka. Dan saya minta untuk setiap anak-anak punya kreasi apa saja, khusus busana, dia harus pakai di hari tertentu. Dia bangga dulu dengan buatannya. Ini yang dimaksud mungkin Merdeka Belajar nih. Sehingga anak-anak ini begitu tampil, dia begitu percaya diri. Kita sudah menang satu item karakter. Item karakter kita harus dapat dulu, percaya diri dulu, baru dia bisa melakukan yang lain. Ketika kami menguji penilaian kompetensi di Assessment Center, masih juga terdapat ASN yang tidak percaya diri. Bayangkan Bapak Ibu, saya terkaget-kaget melihat hasil itu. Ketika saya presentasi dan saya meminta untuk menanggapi itu Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang mau jawab. Pertanyaan yang sama saya buat 5 kali. Saya langsung bilang kadisnya, Pak, tolong ini harus dibuat permainan game dan seterusnya. Melatih, bayangkan Bapak Ibu kalau ASN tidak percaya diri. Nah ini harus ditanamkan dari kita masih di sekolah. Dan sekolah itu menurut saya proses. Jadi saya sudah minta Pak Kabid di Dinas Pendidikan yang menangani SMA SMK untuk bagaimana caranya branding sekolah harus dibuat. Saya belajar banyak dari Romo Amance, karena Romo pegang sekolah dan Romo sering ada di BKD untuk memberi penguatan rohani kepada kita. Itu saya lihat Romo punya anak-anak membuat reputasi Kota Kupang saat ulang tahun Kota Kupang begitu percaya diri, sampai tahu anggaran Bundaran Tirosa itu berapa, anggaran di mana berapa. Saya belajar dari situ Romo. Nah ini anak-anak SMP mampu mempunyai literasi yang bagus. Dia mampu mempresentasi itu karena dia sudah membaca, dia sudah terlatih. Dan ini yang dimaksud dengan karakter dan mungkin Merdeka Belajar keadilan. Dari saya itu Pak, Bapak Ibu, Kak, terima kasih. Saya kembali. Terima kasih Ibu Hendarina, Pak Ketua Bupati Sumba Barat. Pun yang di floor ya, ada yang ingin bertanya? Iya. Saya dapat bocoran untuk Bapak Ibu yang saat ini lagi melalui daring, sudah ada beberapa yang ingin bertanya gitu ya terkait dengan talk show kita, Bangkit Pulihkan Pendidikan di NTT, Wujudkan Merdeka Belajar. Nanti saya berikan kesempatan kepada Bapak Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang,
Bapak Dr. Hewan Maksanam MSc. Kemudian juga saya berikan kesempatan dulu nih nanti kepada Bapak Wakil Bupati Sumba Barat ya, Sumba Barat Daya maksudnya ya. Ketua Forum Peduli Pendidikan Sumba, Bapak Martin Kristiantaka. Nanti juga kayaknya ada dari Flor ya, ada Ibu Amini ya, Kepala Sekolah SLB yang nanti akan bersama-sama dengan kita pada saat ini. Oleh karena itu saya menyapa Bapak Max. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar Pak Rektor? Sehat? Ya, sehat. Oke. Baik, Bapak silakan Bapak. Baik, terima kasih. Izinkan saya menyapa yang terlihat secara online di sini Bapak Bupati Sumba Barat, Bapak Ketua DPRD Sumba Barat. Secara online kami melihat Ibu Kadis Dikbud NTT. Dan juga ada Bapak Rektor Unkris, Romo dan Pendeta dan semua yang hadir baik secara offline maupun online. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf jika saya terlambat bergabung sehingga ada beberapa hal yang terlewatkan. Dan mungkin saya tidak maksimal menanggapinya. Tapi saya sempat mengikuti beberapa hal yang diungkap atau diangkat oleh Bapak Bupati dan Bapak Ketua DPRD dan juga Ibu Kadis tadi. Terkait dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini adalah program nasional yang harus kita laksanakan dan ini visinya sangat bagus. Bapak Ibu, izinkan saya kalau yang sudah terekspos dengan ini saya kira mohon maaf, tapi jika banyak yang masih belum memahami atau terekspos secara luas dengan pemahaman atau filosofis mereka belajar ini, izinkan saya sedikit memberikan pengantar bahwa mereka belajar ini adalah suatu transformasi pembelajaran yang dilakukan oleh Kementerian Kemendikbud Ristek saat ini, di mana filosofinya adalah memberikan kesempatan luas-luasnya kepada peserta belajar, baik itu peserta belajar tingkat dasar, menengah, apalagi mahasiswa perguruan tinggi, untuk belajar sesuai dengan passion dan kompetensi yang ingin dikuasainya. Sehingga kurikulum-kurikulum konvensional yang kita miliki saat ini itu harus kita lakukan nanti setelahnya sarjana pertanian. Dia tidak hanya sekedar menguasai tentang budidaya, tanaman-tanaman pertanian dan sebagainya, tapi juga mungkin dia mempelajari tentang bagaimana bisnis atau marketing secara digital. Maka mahasiswa yang ada di program studi agroteknologi ini bisa saja belajar tentang digital marketing yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Intinya demikian, bahwa dalam keadaan perkembangan era disrupsi yang ada saat ini, kompetensi-kompetensi tunggal itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menjadi andalan kita. Lulusan mahasiswa kita, sarjana kita harus memiliki multi kompetensi. Itulah sebenarnya filosofi dari Merdeka Belajar. Mereka bisa belajar beragam kompetensi di luar dari kompetensi-kompetensi reguler yang harusnya dikuasai oleh satu mahasiswa yang kuliah di program studi tertentu. Dan yang berikut prinsipnya adalah bahwa pembelajaran, ya, akuisisi pengetahuan itu tidak hanya dapat dilakukan di ruang-ruang kuliah, ruang-ruang belajar, di ruang laboratorium, ataupun di perpustakaan. Pengetahuan dan keterampilan bisa dilakukan, bisa didapatkan di mana saja. Di dunia kerja, dunia industri, di masyarakat, bahkan di desa sekalipun. Jadi oleh karena itu, perguruan tinggi itu punya kewajiban 40 SKS untuk mahasiswa bisa, yang mereka belajar ini bisa mendapatkan pembelajaran
di luar kampus. Ini sesuatu hal yang luar biasa sekali. Jadi visi dari Merdeka Belajar saat ini adalah bahwa kita mahasiswa tidak hanya belajar saja, tetapi mereka juga belajar dan berdampak. Ini penting sekali. Jadi mereka tidak menghabiskan waktunya 4-5 tahun di kampus, sementara persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, oleh pemerintah, itu tidak terjawab. Mereka menjadi penonton. Yeah. Saya maksudkan sini mahasiswa dan dosen, di seluruh sivitas akademika. Jadi kita harus belajar dan juga berdampak. Nah, Bapak Ibu, memang ini sesuatu yang baru, dan terus terang kami sendiri masih mendapatkan apa istilahnya boleh dikatakan tantangan untuk merubah mindset kita, baik itu dosen maupun mahasiswa itu sendiri. Oke. Yang terakhir barangkali saya sampaikan, oleh bahwa saya sampaikan, ada saya menanggapi begini, bahwa kita mengeluh tentang sarana-prasarana khususnya IT dan sebagainya. Tapi sekarang di era revolusi industri 4.0 ini adalah suatu keniscayaan. Kita tidak mungkin tidak bisa menyelesaikan diri dengan itu. Bahwa pembelajaran ini tidak hanya karena online, ini karena COVID, tapi mulai hari ini dan ke depan pembelajaran secara digitalisasi itu adalah suatu hal yang akan terus dan akan terus berkembang, dan kita harus menyelesaikan untuk itu. Terserah bahwa ada persoalan dukungan anggaran untuk digitalisasi dan sebagainya, kebutuhan pembelian paket dan sebagainya, itu hal yang memang demikian. Tetapi bahwa pembelajaran online minimal secara blended learning, kombinasi antara offline dan online akan terus diterapkan ke depan. Itu salah satu tantangan yang harus kita kerjakan. Mungkin sementara seperti itu dulu tanggapan dari kami. Terima kasih banyak Pak Rektor sudah bersama kami di talk show kali ini. Saya ke Bapak Martin dulu, Wakil Bupati Sumba Barat Daya selaku Ketua Forum Peduli Pendidikan Sumba. Bapak silakan. Selamat pagi. Pagi Bapak. Saya bisa terdengar. Halo? Ya, silakan Bapak. Terima kasih pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya langsung saja menyapa kita semua. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya hanya juga berada pada tataran tantangan yang sedang kita hadapi terkait dengan masalah pendidikan, terutama menukik pada masalah merdeka belajar. Itu begini ceritanya, bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi terkait dengan pendidikan ini tidak boleh terlalu dipolitisasi. Betul bahwa adalah tidak baik dikala pendidikan yang ada ini dipolitisasi. Tetapi perlu kita sadari bahwa sejumlah lembaga pendidikan yang ada, dikala dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, ini belum sama sekali signifikan. Nah, ini akan berakibat pada muncul pertanyaan-pertanyaan susulan. Oke, dalam hal penempatan kepala sekolah itu boleh berada menjadi perhatian bahwa tidak perlu dipolitisasi. Tetapi dalam hal persoalan yang ada sekarang ini, bahwa lembaga pendidikan yang ada ini lembaga pendidikan oleh negeri maupun oleh swasta. Nah, adakah penanganan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada ini sudah betul profesional, sehingga kita jangan terlalu, atau khususnya pemerintah jangan terlalu diperhadapkan dengan sejumlah dinamika itu dalam hal menyikapi. Di satu sisi kita diperhadapkan dengan pendidikan,
undang-undang pendidikan. Di lain sisi, kita diperhadapkan dengan situasi yang sifatnya politisasi di tingkat bawah. Ini juga menjadi persoalan. Oleh karena itu, menurut saya, mari kita melihat apa yang menjadi kewenangan itu yang ada, baik oleh negeri maupun oleh swasta, terutama negeri di tataran swasta, untuk benar-benar objektif atau bertanggung jawab dengan apa yang menjadi dasar utama itu lembaga pendidikan itu didirikan, sehingga kedepannya itu kita tidak diperharapkan dengan hal yang sifatnya dilematis. Soal tantangan itu kian hari kian meningkat, itu sistem yang kita lakukan atau yang pemerintah terapkan untuk menangani masalah pendidikan, tetap saja akan ada tantangan yang kita hadapi. Karena itu saya hanya berada pada komitmen dari masing-masing lembaga pendidikan yang ada dalam hal membangun dan menyelenggarakan itu pendidikan yang dikehendaki oleh lembaga itu sendiri betul-betul harus dilakukan itu dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga pada akhirnya tidak ada yang terlalu diberatkan atau diberi beban yang berat, atau tidak ada yang terlalu lebih dipersalahkan dalam hal penanganan dunia pendidikan, terutama menuju pada program yang dikehendaki itu Merdeka Belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Merdeka Belajar, tentunya sejumlah tadi kehadiran pendidik dan kependidikan, tenaga guru pendidik dan tenaga kependidikan sangat ditentukan oleh kehadiran mereka, baik dari sisi kesiapan SDM-nya itu, lalu disusul lagi dengan kesiapan fasilitas lainnya. Nah, karena itu terkait dengan masalah Merdeka Belajar, menurut saya sangat ditentukan oleh sistem yang terbangun, sistem pendidikan dan penempatan dan pengrekrutan tenaga pendidik dan kependidikan. Kira-kira demikian. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Bapak sudah bersama kami di talk show pada saat ini. Saya ke Studio 1 RRI Kupang, silakan Ibu Amini, Kepala SLB Asuhan Kasih Kupang untuk menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber. Silakan Ibu. Baik, terima kasih waktunya. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Ketua DPRD Sumba Barat, Ibu PLT Kadis Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai narasumber. Dari tadi pagi yang saya dengar di sini kan pendidikan untuk anak normal, sedangkan kami menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang notabene unik dan sebagian masyarakat masih memandang sipit-sipit ke kita, ke anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi kita, anak-anak kita, anak berkebutuhan khusus yang ada di Nusa Tenggara Timur, dengan pendidikan yang bagus mereka bisa berkreasi, bisa berpotensi, bisa punya keterampilan-keterampilan untuk kemandirian hidup mereka. Bahkan sebelum COVID, anak-anak kita mampu membuktikan bahwa mereka punya prestasi di tingkat internasional, Ibu, sebagai juara 1 futsal tingkat dunia di Los Angeles, Amerika Serikat, yang diikuti oleh 187 negara. Itu kita berikan tepuk tangan dulu ya. Wah, luar biasa nih. Dimenangkan oleh siswa-siswa kita Nusa Tenggara Timur, mewakili Nusa Tenggara Timur, mewakili negara Indonesia, mewakili Asia Pasifik di tingkat internasional. Itu karena mendapatkan pendidikan yang bagus, yang baik bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu. Yang kedua, Ibu, saya mungkin seperti Ibu bilang minta pindah, tidak. Saya mungkin NTT rasa Jawa. Saya sudah 30 tahun mengabdikan diri di Nusa Tenggara Timur, Ibu, di pendidikan anak berkebutuhan khusus. Saya juga belajar banyak dari Romo Amance karena sesama sekolah penggerak, Ibu. Siswa-siswa kita ada di depan saya juga ini, yang saya bawa ini
tunanetra tapi masih bisa melihat sedikit, low vision. Low vision, ya. Dia juga punya prestasi, pernah juara 3 menyanyi di nasional. Jadi membawa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi saya sebagai pimpinan anak-anak berkebutuhan khusus yang dipercaya di sini, saya mengharapkan kebijakan-kebijakan provinsi apa saja nanti untuk kami yang menangani pendidikan khusus, terutama yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena anak-anak kita mampu prestasi, punya prestasi banyak, bukan hanya di bidang olahraga tapi di bidang-bidang lain juga banyak. Tahun-tahun terakhir ini banyak hal atau kebijakan-kebijakan yang diambil dari Dinas Pendidikan untuk kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak Ibu, karena dengan kebijakan-kebijakan itu kami mampu membawa siswa-siswi kita untuk mencapai prestasi. Jadi banyak hal kemarin yang didapat dari anak-anak memang menuju kita membawai anak-anak ini menuju ke kemandirian. Tidak mungkin, karena anak-anak seperti ini tidak mungkin mau jadi pegawai yang apa, kita utamakan anak-anak bisa memiliki satu keterampilan untuk bekal hidupnya. Dan di sekolah kami ada 10 keterampilan yang diajarkan kepada siswa-siswi kami. Kita juga kerjasama dengan beberapa SMK. Untuk tata busana dan tata boga kami kerjasama dengan SMK 3. Untuk membatik dan menenun kami bekerja sama dengan SMK 4. Dan kewirausahaan yang ada di sekolah saya itu Batako, mungkin Bapak Ibu sekalian promosi sedikit. Batako yang ada di sekolah saya itu sudah ada kewirausahaan Batako yang tidak kalah tidak kalah saing, berkualitas. Kualitasnya juga bagus dengan umum, dengan anak-anak normal pada umumnya. Kami juga ada. Mudah-mudahan nanti bisa kalau membangun bisa pesen di SLB Asuhan Kasih. Minta maaf promosi sedikit. Jadi anak-anak kita itu juga mampu berprestasi walaupun berkebutuhan khusus seperti yang Ibu bilang tadi. Kita mengharapkan mungkin support, semangat, dorongan dari Bapak Ibu yang ada di atas, karena mungkin dengan itu kami lebih bersemangat lagi. Dan nitip satu pesan untuk terakhirnya Ibu, mudah-mudahan nanti saat penerimaan perekrutan pegawai atau tenaga pendidik untuk SLB diutamakan mungkin yang sarjana pendidikan luar biasa. Karena di NTT ini kebanyakan sekolah luar biasa itu di tiap sekolah paling sarjana pendidikan luar biasanya 1 atau 2, bahkan ada yang tidak ada. Yang saya lihat di Sumba itu hanya beberapa orang. Itu saja mungkin permintaan, bukan permintaan Ibu, harapan kami ke depan. Baik, terima kasih banyak Ibu Amini. Dan lagi silakan. Terima apa yang disampaikan oleh Ibu Amini. Tetapi sebelumnya saya perkenalkan dulu 1 menit Pak Yosef Brikilolong, boleh berdiri Pak. Nah, kita berikan tepuk tangan dulu. Ini baru saja menerima penghargaan dari Wali Kota Kupang sebagai pemulung, tetapi punya kepedulian dengan uang memulung membangun sekolah. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Yosef. Oke, silakan Ibu Henderina, 2 menit waktunya untuk menanggapi. Berusaha untuk memajukan pendidikan yang sudah memberi pencerahan apa itu Merdeka Belajar supaya kita direfresh kembali. Yang berikut Pak Wakil Bupati Sumba Barat Daya yang juga punya tugas dan kepedulian untuk pendidikan di Sumba sudah berbuat seperti yang dijelaskan tadi. Ibu Aimin, kalau SLB dilirik, bukan tidak dilirik, karena khusus SLB ada 1 bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani. Malah SMA, SMK 1 bidang, SLB bidang sendiri. Jadi kita sudah lirik, tapi mungkin belum maksimal. Saya juga profesiat, anak-anak bisa juara sampai di Amerika, di Los Angeles, itu satu prestasi yang membanggakan NTT dan bahkan Indonesia. Karena mereka membawa nama Indonesia sampai di level internasional.
Kalau ibu tidak pindah, yang saya ngomong tadi itu yang tukang minta pindah, gitu. Jadi ibu jangan tersinggung dulu, karena yang saya omong tidak termasuk ibu, gitu ya. Saya terima kasih ibu bisa bertahan sampai sekarang, dan memang dari sekolah ibu banyak anak-anak yang berprestasi. Kita harus akui itu, karena ibu punya pendidikan khusus. Kemarin dalam tes P3K itu, memang banyak kita yang tidak lulus. Itu persoalannya. Nah, karena tes uji seleksi P3K maupun PNS, sekarang sistemnya CAT, Computer Assist Test, dan dia live streaming. Jadi semua tes di dalam, teman-teman kita, guru-guru kita tes, di luar sudah lihat. Kalau kami di NTT, live streamingnya YouTube BKD Provinsi NTT. Silakan Bapak Ibu subscribe, sehingga semua informasi, promosi juga Ibu. Itu untuk tes ya, untuk guru-guru. Khusus untuk keterampilan Ibu, saya terima kasih, karena memang anak-anak berkebutuhan khusus kita harus keterampilan yang kita tonjolkan, dan itu Ibu punya ilmu. Saya pergi, saya baru 1 bulan lebih, tapi saya pergi di 2 sekolah SLB. Saya tidak ke sekolahnya Ibu, walaupun kemarin ada undangan, karena saya tahu Ibu sudah mandiri. Saya pergi ke Kabupaten Kupang dan TTS, saya dapati memang anak-anak kita ini dididik oleh guru-guru, walaupun tidak punya ilmu itu, tapi mereka memberi jiwa mereka, dan menurut saya dedikasi tertinggi. Jadi anak-anak yang bisa menenun dengan baik. Dan Ibu Ketua Dekranasda kita, Ibu Yuli Sutrisno Laskodat, mendapat undangan untuk membawa anak-anak berkebutuhan khusus yang tahu menenun untuk disertakan dalam rangkaian acara G20. Kita doakan semoga ketika beliau mempresentasikan anak-anak yang kemarin kami dapat di Kabupaten Kupang dan TTS, ini bisa diterima dan mereka akan masuk ke dalam rangkaian acara itu. Kalau saya tidak salah ada di Danau Toba dan juga di Bali. Bahkan saya tidak tahu lagi akan. Dan promosi-promosi dari dulu punya prestasi. Jadi Ibu sebenarnya sudah mandiri, kita cari yang belum mandiri dulu Ibu, supaya memberi penguatan dan motivasi kepada mereka. Walaupun waktu Ibu undang beberapa hari yang lalu, saya sudah bilang sekretaris saya di Dinas PK, tolong agendakan ini, saya mau pergi ini. Tapi toh saat itu juga ada kebutuhan lain yang harus saya handle. Jadi gitu ya Ibu Aimin, jangan berkecil hati. Kalau Ibu sudah bagus, kita cari lagi teman-teman yang belum sudah bagus tapi belum mendapat prestasi-prestasi. Karena di zaman sekarang kita memang harus memberi penghargaan kepada anak-anak didik maupun guru-guru yang mempunyai prestasi tersebut. Terima kasih ya, Kak Rileni. Ibu langsung dengan closing statement-nya. Baik, saya di pertemuan hari ini saya berterima kasih kepada semua insan pendidikan yang hadir secara daring maupun yang hadir dalam ruangan ini, khususnya tokoh-tokoh agama. Pak Yosep, terima kasih banyak. Bapak sudah memberi contoh yang baik, motivasi yang baik untuk kita. Dan di akhir pertemuan hari ini, marilah kita sama-sama bergandengan tangan meningkatkan pendidikan kita, khususnya literasi, numerasi, dan karakter anak didik. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih. Bapak Bupati, silakan untuk closing statement-nya, 1 menit saja, silakan. Kewenangan pemerintah Kabupaten Sumba Barat sampai jenjang pendidikan SMP ingin bermimpi setinggi-tingginya dalam menyiapkan generasi Sumba Barat yang siap di dunia kerja. Khususnya Sumba Barat, kami akan genjot ketuntasan fundasional skill anak-anak Sumba Barat. Karena dengan fundasional skill yang bagus, anak-anak Sumba Barat akan bisa bersaing di jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan harapan ke depan, ketika anak-anak kita sudah mulai masuk jenjang SMA, SMK, mereka mampu mengembangkan kemampuannya. Karena mereka sudah bisa belajar apapun ketika literasi, numerasi dasar anak-anak sudah tuntas. Tentu ditopang dengan karakter yang lebih baik. Karena dengan karakter yang kuat, diharapkan anak-anak di Sumba Barat akan mampu bersaing. Baik dalam menempuh pendidikan tinggi ataupun di dunia kerja. Untuk bisa meraih apa yang dicita-citakan. Tidak ada jalan lain kecuali dengan merubah wajah pendidikan. Karena negara yang masuk kategori daerah maju, pasti pendidikannya lebih baik. Kepada guru-guru dan pelajar dimanapun berada, jangan berkecil hati. Dengan keadaan kondisi mereka, terus berjuang, raihlah mimpimu dengan belajar sungguh-sungguh. Karena kesungguhan akan mendapatkan berkat Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Ya, langsung Pak Ketua DPRD, silakan untuk closing statement-nya 1 menit saja. Baik, terima kasih. Ada dua itu kepada para pendidik dan kepada para pelajar. Kepada para pendidik, berusahalah memahami dan menghayati eksistensinya sebagai agen pembelajaran yang amanah, memanusiakan manusia, dan sebagai titik sentra merubah pola pikir dan pola tindak sesama via ilmu pengetahuan yang dinalarkan. Bagi pelajar, kejarlah ilmu pengetahuan setinggi langit. Pahamilah, belajar tidak mengenal batas usia, dan sadarilah bahwa Anda adalah generasi penerus yang memiliki tanggung jawab terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak. Kita tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber utama kita. Baik, sebelum menutup talk show pada pagi hari ini, saya mengutip kata terkenal dari Mahatma Gandhi. Live if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Hiduplah seolah-olah akan mati besok, belajarlah seolah-olah akan hidup selamanya. Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi oleh para Romo, Rektor, juga Pak Pendeta, bahwa jangan pernah berhenti belajar, belajarlah dengan hati, dengan memperkuat literasi dan kolaborasi dengan semua pihak, kita pasti mampu memulihkan pendidikan dan mewujudkan merdeka belajar. Iya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kita semua yang sudah berpartisipasi dalam talk show kali ini, kerjasama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih kepada kita semua, baik yang sudah di daring dan juga untuk luring semuanya. Terima kasih untuk partisipasi. Kita berharap agar apa yang kita lakukan hari ini bisa membangkitkan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Saya Fongki Lete dan rekan saya Rilan Poit. Kita pamit dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang.